merasa dirugikan, juga bukan. Kalau kita mau membangun kebebasan beragama, sebab kita sadar betul Allah kita di dalam Kristus dan persekutuan Roh Kudus adalah Allah yang sebetulnya juga sangat menjunjung tinggi kemerdekaan. Kita sudah paham, dan saya tidak perlu menguraikan panjang. Manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Karena itu hak asasi manusia, termasuk kebebasan beribadah, itu mestinya menjadi hak inheren yang maaf saya tidak bisa berdiri lama karena ya ada masalah dengan kaki saya, jadi saya duduk saja di sini. Ya, karena waktu yang begitu singkat diberikan untuk kami masing-masing memberikan pembicaraan ini. Jadi saya punya yang lengkapnya ada di sini, artikelnya bisa diminta di panitia. Saya akan mengambil inti-inti saja daripada apa yang akan saya bicarakan di sini. Kalau pembicara pertama tadi berbicara tentang lebih praktisnya dalam masyarakat, saya akan lebih fokus kepada landasan teologis bagaimana kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat dari kacamata teologi dari Gereja Ortodoks. Jadi ada tugas yang sangat penting yang dimiliki oleh Gereja Ortodoks yang seharusnya dilakukan dalam mewujudkan partisipasinya dalam membangun negara Indonesia dalam kebebasan beragama. Romo Daniel, Pak Pendeta Darwin, abangku Pak Pendeta Randy, ya, kemarin sudah berbagi minyak hangat karena saya flu dan berkat minyak beliau saya sembuh. Horas, Mantua, Yehovu, Shalom, Salve, Tuhan memberkati kita semua. Saya bahagia berada di tempat ini sejak kemarin lusa, sejak tanggal 14, membuka memori 25 tahun yang lalu ketika saya menjadi misionaris di Tanah Batak, tetapi tidak berjumpa umat secara khusus, melainkan dalam konteks pendampingan para calon imam ketika saya menjadi staf dan rektor Seminari Tinggi Santo Petrus Pematang Siantar. Tadi dua narasumber pertama sudah memberikan landasan baik teologis maupun biblis mengapa kita perlu memperjuangkan kebebasan beragama. Kesempatan ini minta tolong pihak IT, saya akan berdoa sambil merekam apa yang sudah terjadi kemarin. Kita bersyukur bahwa kemarin boleh mengekspresikan kebebasan Indonesia Jaya, Indonesia merdeka, Indonesia sejahtera, Indonesia ku cinta, ku selalu berdoa ada kerukunan, ada persatuan, ada keadilan dalam konkret kebebasan beragama, berekspresi, kita sebagai murid-murid Kristus mendapat tempat yang istimewa hari-hari ini. Tadi paling depan beliau yang berjalan mengawal saya memanggul salib. Tidak ada satu kerikil pun yang terlempar ke kami sepanjang perjalanan. Tidak ada yang mengejek, yang menghina. Bahkan sepanjang jalan saya lihat termasuk yang berhijab
melambaikan tangan dan bersorak-sorai menyambut kidung pujian. Haleluya, haleluya. Dan mereka, alhamdulillah, puji Tuhan. Kerukunan terjadi, ekspresi kebebasan kita alami. Saya bersyukur bahwa beberapa waktu yang lalu bersama Bapak Menteri kita, kami mengucapkan selamat Paskah di Tanjung Pinang, di Sekupang Batam, di Medan awal Mei yang lalu. Saya sudah datang ke sini 1 minggu, pulang ke Jakarta lalu balik lagi untuk Paskah ini. Suasana Paskah kita rasakan di banyak tempat, dari pulau ke pulau. Kristus yang bangkit diwartakan, damai sejahtera Tuhan dihadirkan. Amin, saudaraku. Yang tidak bilang amin gak dapat makan siang. Semua dapat. Cium keningnya tadi, saudara, ya, luar biasa. Ini pengalaman yang menggetarkan, saudara. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Saya tidak tahu, ada yang masukkan video nanti dikirim ke istri saya. Ini luar biasa, ya. Ada 3 senior kita sudah memaparkan dengan luar biasa. Saya nggak sangka abang saya, Romo Budi, ini suaranya lebih bagus dari Bruli Peso 6, begitu ya. Ini luar biasa. Dan sangat sulit sekali membahas khususnya yang sebagai pemateri yang terakhir di jam-jam seperti ini. Tapi saya harap semua, saya nanti buat kesimpulan saja dan kita bisa segera makan siang. Jadi Ibu, mohon ingatkan saya supaya tidak telat ya, saya segera harus menyampaikan beberapa hal ini. Oke, partisipasi umat Kristen dalam membangun Indonesia di dalam kebebasan beragama. Saya kutip dari Martin Luther King Jr., seorang pendeta dan seorang pejuang hak asasi manusia. Dia berkata, injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Ketidakadilan dimanapun adalah ancaman bagi keadilan dimanapun. Sudah ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir melalui Nabi Musa, Tuhan berulang kali mengingatkan bangsa ini untuk tidak lupa status mereka sebelum mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Sudah pertanyaannya adalah kenapa Tuhan berulang kali mengingatkan mereka akan status mereka, supaya mereka nanti jangan memperlakukan orang lain seperti mereka dahulu diperlakukan. Ini suatu hal yang sangat penting. Maka ketika kita mulai Keluaran 22 ayat 21, damai antar agama, tidak ada perdamaian antar agama tanpa dialog antar agama, dan tidak akan ada dialog antar agama tanpa mengeksplorasi dasar-dasar agama. Tujuan dialog bukan mencari kesalahan, mendiskreditkan satu sama lain, mereka mengakui dan menerima prinsip-prinsip keyakinan masing-masing dan persamaan luhur di dalam setiap agama. Sudah jangan mulai dengan perbedaan, tapi kita mulai dengan persamaan, saudara. Yang ketiga, bagaimana kita mengerjakan panggilan kemanusiaan dan kebangsaan bersama antar agama. Saudara, keselamatan yang Tuhan berikan tidak hanya untuk dinikmati di sendiri golongan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dan menempatkan kita di negara Indonesia bukan sebuah kebetulan tanpa rencana. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk tidak berbuat bagi sesama dan bangsa.